Assalamualaikum, halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, sesuai judul di dalam video ini, aku akan memberikan beberapa tips cara menggunakan media sosial secara bijak. Nah, akhir-akhir ini sering ya kita melibatkan media sosial untuk kegiatan kita seperti kegiatan bekerja, belajar, kuliah, dan lain sebagainya. Bahkan banyak anak-anak yang belum cukup umur itu sudah menggunakan media sosial seperti menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita juga harus mengetahui pentingnya menggunakan sosial media itu secara bijak. Ada 5 tips untuk menggunakan media sosial itu secara bijak. Yang pertama adalah menyaring informasi yang kita dapat. Jangan mudah mempercayai informasi yang kita dapat dari semua komenan ataupun semua informasi yang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menyelidiki terlebih dahulu berita ini benar atau tidak. Kita menyelidiki terlebih dahulu berita ini hoax apa real ya. Nah, itu penting untuk tahapan awal kita sebagai pengguna media sosial. Yang kedua, tidak ikut menyertakan diri kita untuk menyebarkan hoax. Nah, ini juga penting. Kalau kita sudah mengetahui informasi ini adalah hoax, ya udah dibiarkan saja, tidak perlu disebarluaskan lebih lanjut. Yang ketiga, menjaga privasi. Akhir-akhir ini sering yang memposting sedikit-sedikit kegiatannya diposting, apa-apa diposting. Itu gak apa-apa, sangat tidak apa-apa dan sangat oke, dilakukan tidak apa-apa. Tapi kita juga harus bisa memilih dan memilah mana yang harus diposting dan mana yang itu bersifat privasi yang sensitif. Jangan selama apapun video yang kita tangkap kita posting, itu jangan. Kalau bisa kita milih dan kita pilah mana yang berhak diposting dan mana yang tidak, karena selain itu membahayakan diri kita sendiri, itu juga dapat membahayakan diri orang lain. Nah, yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bersosial media. Kenapa? Karena di saat kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kita juga secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang positif dan ramah untuk ditonton dalam kalangan apapun, kalangan anak-anak, kalangan orang dewasa, dan kalangan remaja. Yang kelima yaitu membatasi diri menggunakan sosial media. Jangan berlama-lama menggunakan sosial media, karena di sini kita juga harus melestarikan diri kita, membudayakan budaya Indonesia, yaitu interaksi sosial pada lingkungan sekitar kita. Nah, itu adalah 5 tips yang aku berikan kepada kalian, bisa dipraktekkan atau bisa amalkan dan dikembangkan dalam sosial media, karena di saat kita menggunakan sosial media secara bijak, kita juga akan menciptakan lingkungan yang positif, yang ramah, dan yang bermanfaat bagi orang lain. Oke guys, terima kasih dan see you next time.